Shalom saudara-saudari terkasih, kita akan sama-sama merenungkan tentang waktu. Saudaraku, saya punya kesan hari-hari ini, ya sejak kita menghadapi akan pandemi ini, saya maupun istri punya kesan yang sama. Kok sepertinya waktu itu berjalan cepat sekali. Tanpa terasa urusan pandemi, urusan COVID-19 ini, kita ini sudah menghadapi selama 16 bulan, saudara. Jadi sejak Februari, ya kita hitung mulai Maret sampai hari ini, kurang lebih 16 bulan, saudara. Kita sudah menghadapi dan waktu itu rasanya berlangsung begitu cepatnya. Apakah perasaan yang sama Anda juga rasakan? Kesan yang sama saudara juga alami? Saya teringat akan ayat firman di dalam Ayub 7, ayat yang ke-6. Ini memang Ayub sedang menghadapi akan penderitaan dan masalah yang sangat berat. Judul perikopnya aja, hidup itu berat, saudaraku ya, di pasal 7. Saya bacakan ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Jadi hari-hari yang dijalani oleh Ayub itu rasanya kok cepat sekali begitu. Nah, itu yang sama yang kita rasakan hari-hari ini. Minimal saya merasakan waktu itu berjalan begitu cepat. Dari minggu tiba-tiba sudah hampir minggu lagi, demikian terus saudaraku ya. Nah, saya juga teringat akan satu ayat yang kemarin juga saya singgung, yaitu di Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Dikatakan demikian, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Nah, ini bicara tentang usia rata-rata manusia. Tetapi kalimat berikutnya berbunyi seperti ini. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi ada satu kesan yang ingin disampaikan oleh Musa, penulis dari Mazmur ini, bahwa berlalunya hari-hari yang dijalani oleh manusia itu buru-buru dan kemudian berakhir dengan lenyap. Saudara, apa yang harus kita buat kalau kita menghadapi akan perasaan atau kesan bahwa waktu itu kok cepat sekali. Nah, sekarang saya sendiri, saudara ya, saya sendiri mencoba menoleh ke belakang seluruh rentang usia yang saya jalani mulai saya lahir di kota Solo, ya, tahun 56 sampai hari ini, saudara. Tidak terasa, usia saya sudah 65 tahun. Dan itu rasanya cepat sekali berlalunya. Saya masih ingat bagaimana masa kecil saya bermain di halaman rumah. Rumah saya itu pernah dipakai menjadi sekolah TK, saudaraku, dan saya bersekolah di rumah saya sendiri. Itu masih teringat, masih kuat tergores di memori saya. Kemudian masa SD, masa SMP, masa SMA, masa kuliah, dan sampai hari ini, saudara, waktu berlalu sepertinya begitu cepat. Makanya tidak heran dikatakan berlalunya buru-buru. Ya, waktu itu cepat sekali, tidak terasa, saudaraku. Memang kita ini sedang menjalani akan satu hidup yang sementara, tetapi puji Tuhan, kita sudah punya Yesus,
sang hidup itu. Yesus itu kan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita punya Tuhan Yesus, kita punya hidup. Nah, hidup di situ bukan hidup yang sementara, tetapi hidup yang kekal. Zoe, saudaraku. Kita bersyukur kita punya hidup kekal di dalam kasih karunia-Nya. Tetapi bagaimana kita menyikapi akan hari-hari yang kita lalui di bumi ini yang tadi dikatakan berlangsung begitu cepat dan buru-buru itu. Kita akan lihat, saudara, firman yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang ke-5. Ini ayat yang bagus, yang mengingatkan kita, menggugah kita, supaya kita ini do something di hari-hari yang cepat berlalu ini. Coba kita lihat, saudara, ayat yang ke-15 dari Efesus 5. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi kita ini menjalani hidup ini, kita nggak boleh asal saja. Tetapi marilah kita menjalani hidup ini dengan memperhatikan setiap langkah-langkah yang kita buat. Perkataan kita dimulai dari pikiran kita ya. Liarnya pikiran kita itu harus kita kendalikan. Kita harus juga mengendalikan perkataan dan juga perbuatan-perbuatan kita. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Yang harus kita jauhkan adalah supaya kita tidak menjadi bebal. Orang bebal itu unteachable, nggak bisa diajar. Tuhan mengalami kesulitan untuk mengajar orang-orang bebal. Orang bebal itu susah untuk berubah. Tetapi seperti orang arif bijaksana, saudaraku, yang ngerti akan apa maunya Tuhan dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ayat 16, ini ayat kunci. Di sini dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Saya ingin berhenti, saudaraku, dengan kata pergunakanlah. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pergunakanlah. Terjemahan dalam bahasa Inggris lebih tepat yaitu redeem. Redeem itu artinya tebuslah. Tebuslah waktu yang ada. Nah, kata redeem itu diambil dari kata exagorazo. Ya, akar katanya dalam bahasa Yunani exagorazo itu artinya menebus dengan membayar, saudara. Jadi kita ini kalau melihat atau menjalani dengan satu kesan bahwa waktu itu kok cepat sekali berjalannya, maka marilah kita menebus waktu yang ada itu dengan membayar. Artinya apa? Untuk kita bisa memanfaatkan waktu dengan benar dan baik menurut Tuhan. Nanti kita lihat di ayat 17, itu usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi ini urusannya dengan kekekalan. Kita ini manusia yang sudah dipanggil dan dianugerahi akan hidup kekal. Kita ini mestinya mengisi hari-hari kita itu dengan nilai-nilai yang kekal, saudaraku. Nah, exagorazo itu redeem. Jadi untuk supaya kita bisa mengalihkan dari menjalani waktu ini sia-sia menjadi tidak sia-sia, harus ada yang dibayar, harus ada harganya. Nah, harganya adalah kita pergunakan waktu itu dengan rela membayar harga. Supaya apa? Supaya nilai-nilai yang kekal itu ada di dalam pengisian waktu yang kita jalani. Nah, kata waktu, tadi kan kata pergunakanlah, sekarang kata waktu, saudaraku. Kata waktu di sini dipakai kata kairos. Saudaraku, dalam bahasa Yunani, minimal ada dua kata yang diterjemahkan dengan waktu.
yaitu satu kronos, satunya lagi kairos. Kalau kronos itu ya waktu dalam arti umum, tapi kairos itu pengertiannya lebih spesifik, waktu atau saat. Nah, saya coba lihat di kamus, arti kata kairos itu antara lain, saudaraku ya. Ini dalam bahasa Inggris dikatakan a limited period of time. Jadi satu periode waktu yang terbatas. Nah, kita sadar, saudaraku, bahwa waktu kita itu terbatas. Kalau Khairil Anwar berkata, aku mau hidup 1000 tahun lagi, kenyataannya dia meninggal di usia yang sangat muda. Karena waktu manusia itu terbatas. Saudaraku, mari kita menebus waktu kita yang terbatas ini dan mengisinya dengan perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kairos, a limited period of time, atau juga the right time, atau ada juga pengertian atau makna dari kairos itu opportune or seasonable time. Jadi sebuah opportunity, sebuah kesempatan, atau seasonable time. Jadi ini musim apa? Nah, saudara, saya ingin berbagi dengan Anda. Hari-hari ini sesungguhnya adalah musim tuaian besar. Saya nggak bicara tentang saudara-saudari kita yang dipanggil pulang oleh Tuhan, itu juga bisa dikatakan dituai gitu ya. Karena COVID gitu ya, dituai. Saya nggak bicara itu. Saya bicara tuaian besar dalam arti rohani, benar-benar hari-hari ini orang-orang berjumpa dengan Kristus melalui pelayanan yang berbeda dari pelayanan gereja di tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun lalu gereja dipakai Tuhan sebagai agen kerajaan Allah, di mana ibadah di gereja ada orang yang dibawa Tuhan masuk ke dalam gereja dan mendengar firman dan bertobat, bertemu dengan Kristus, diselamatkan. Sekarang ini orang-orang bertemu dengan Kristus melalui handphone mereka, saudara. Membaca Alkitab bukan dengan kitab seperti yang saya pegang ini, tetapi melalui gadget yang mereka punya. Dan mereka bisa download, meskipun mereka bukan orang Kristen. Meskipun keluarganya memusuhi akan kekristenan. Tetapi kalau Roh Kudus berkarya, wow, tidak ada yang bisa menahan. Nah, hari-hari ini adalah kairos Tuhan. Waktu yang seasonable time, jadi season, waktu, musimnya Tuhan itu terbatas waktunya, nanti akan selesai. Tetapi masa yang ada batasnya itu, saudaraku ya, saat yang tepat, right time juga ya. Kairos itu juga bisa diterjemahkan atau diartikan dengan right time. Limited period of time ini isinya apa? Isinya adalah Tuhan sedang menuai. Kemarin kita sudah berdoa bersama ya, dengan doa ini doa misi, saudaraku. Nah, saya juga menganjurkan sekali lagi bagi Anda, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pakai waktu untuk sembahyang. Ketika saudara berdoa, bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, maka Anda bergabung dengan tim doa misi, dan jawabannya itu adalah karya Roh Kudus atas mereka. Mereka mungkin orang-orang yang Anda tidak kenal, tetapi doa Anda yang tulus akan sampai, dan Roh Kudus akan bekerja. Pergunakan waktu kairos yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Memang hari-hari ini jahat, saudaraku ya. Ya, saya sering bicara bahwa virus COVID itu jahat sekali, saudara ya. Kalau kena orang dan orangnya itu rasanya dibikin sakit sedemikian rupa, itu kok jahat sekali. Tapi selain itu juga kejahatan manusia juga semakin bertambah-tambah hari-hari ini, saudara.
Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, jadi ganti kebodohan, marilah kita berhikmat, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi ini berkait dengan kehendak Tuhan, dan saya ingin sampaikan bahwa kehendak Tuhan hari-hari ini adalah tuaian besar itu. Saudaraku, waktu yang berlalu dengan buru-buru, dengan cepat, dan waktu yang singkat yang kita miliki, kairos yang kita miliki ini terbatas. Mari kita pergunakan untuk mencari akan kehendak Tuhan. Minimal saudara bisa berdoa. Atau kalau saudara punya sesuatu yang lebih, saudara bisa memberi dengan apa yang Anda punya. Anda bisa berbagi. Dan inilah waktu kesaksian bagi kita, anak-anak Tuhan di akhir zaman. Saya percaya kasih karunia Tuhan akan limpah atas Anda sekalian, sehingga kita semua, Anda dan saya, dapat menebus waktu, menebus kairos yang memang terbatas itu ya, limited period of time itu. Karena hari-hari ini jahat adanya. Tuhan Yesus memberkati.